Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, siksa kubur bagi orang pelit dan bakil. Hakikat manusia hidup di dunia ini adalah bersosialisasi, saling peduli dengan sesama, berbagi, dan siap memberi pertolongan bagi sesamanya yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh pada manusia untuk berbuat kebaikan selama di dunia melalui sedekah, memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas secara sukarela tanpa adanya batasan waktu dan jumlah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menjelaskan, salah satu di antara 3 hal yang membinasakan manusia adalah pelit alias bakil. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ucapnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Syekh Mana Al-Qattan, seorang ulama Arab Saudi yang cukup terkenal, pernah menyaksikan sendiri sebuah kisah nyata menunjukkan bahwa sikap bakil dan pelit akan membuat manusia binasa, dan yang lebih mengerikan adalah mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Syekh Mana Al-Qattan yang pernah menjadi ketua Mahkamah Tinggi di Riyadh dan pengalaman sebagai dosen di Universitas Islam ini dikenal sebagai pakar ulumul Quran dengan karya fenomenalnya Mabahits fi Ulumil Quran. Saat masih remaja, beliau pernah menjadi seorang anak nakal. Gara-gara kenakalan itulah beliau mengalami kisah yang bisa kita ambil hikmahnya ini. Di salah satu pedesaan di kerajaan Arab Saudi, ada saudagar kaya raya yang terkenal bakil. Walaupun hartanya sangat banyak dan uangnya berlimpah, sedikit pun ia tak mau peduli dan berbagi dengan tetangga dan warga sekitarnya. Ia pun tak mau menyantuni para kaum miskin, tidak pula mau mengasihi pada anak yatim. Sampai suatu ketika ia jatuh sakit. Para tetangga yang tahu betul betapa pelitnya dia, tidak mau membantu dan menjenguknya. Jadilah ia kesulitan dan sengsara dalam kesendiriannya. Sakit dirasakan seorang diri, tanpa ada yang mau peduli dan mau mengunjungi. Hanya satu orang yang mau datang ke rumahnya, yakni Mana Al-Qattan muda. Karena peduli dengannya, Mana muda jadi tahu apa saja yang pernah dilakukan oleh orang kaya itu dan bagaimana sifat pelit itu telah membutakan mata hatinya. Dalam kondisi sakit parah, si bakil tersebut menelan satu persatu hartanya yang berbentuk koin emas. Ia tak mau harta miliknya jatuh ke tangan orang lain. Ia memang sudah berniat mau membawanya mati. Sepertinya ia juga ingin mempercepat proses sakaratul maut yang sedang dialaminya. Dan gemparlah pada hari itu, ketika ajal sudah menjemputnya. Orang-orang ingin memandikannya bingung dan tak habis pikir kenapa sangat berat sekali ketika hendak diangkat. Orang ini terlihat tidak terlalu gemuk, tapi berat sekali, bisik tetangga. Mana Al-Qattan yang tahu rahasianya hanya diam. Setelah dimakamkan, Mana muda pulang ke rumahnya. Namun malamnya ia kembali ke pemakaman. Ia bongkar makam orang kaya itu, lalu membedah perutnya. Rupanya darah mudanya bergelonjak ingin menguasai koin-koin emas itu yang telah dimakam almarhum si bakil. Namun betapa terkejutnya saat menyentuh koin emas tersebut. Ia merasa seperti tersengat listrik
dengan sengatan yang hebat. Ia gagalkan niat itu dan menutup kembali kuburnya. Beberapa tahun kemudian, setelah bertobat, Syekh Mana kembali menceritakan kisah tersebut. Kadang-kadang kata beliau berkisah, setrumnya masih terasa. Naudzubillah. Demikianlah penderitaan orang bakil. Di dunia ia dijauhi manusia. Di alam kubur ia mendapat siksa. Naudzubillah.